Bagaimana rasanya melarikan diri dari perang, meninggalkan semua barang-barangmu, hanya membawa dokumen dan sedikit uang, berpamitan dengan ibu secara terburu-buru, memeluk anakmu tanpa tahu apakah kamu bisa melakukannya lagi suatu saat nanti, pergi dari kota kelahiranmu menyadari bahwa kota itu akan terus dihancurkan, sementara orang-orang terdekatmu bersembunyi di ruang bawah tanah atau dengan senjata di tangan pergi ke pertempuran terakhir. Untungnya, secara pribadi saya dan semoga kamu, penonton saya, belum bisa membayangkannya. Namun, dalam pembuatan episode ini, saya akan mengunjungi 5 negara yang berbatasan dengan Ukraina yang sedang berperang di barat. Dan kemana? Jutaan orang telah pergi, bagi mereka semua kengerian ini sudah menjadi kenyataan, dan itu sudah terjadi. Minggu ini saya hidup seperti pengungsi. Tidur di mobil dan di kasur di camp, makan bersama para pengungsi, makanan mereka dan mengumpulkan cerita-cerita mengerikan mereka. Ada yang melarikan diri dengan bayi yang baru lahir. Ada yang menyerahkan semua pria dalam keluarga kepada perang. Secara paralel, saya akan menceritakan petualangan di perjalanan, mengapa di Hungaria Lenin dipindahkan, bagaimana saya bertemu dengan satu kompi tentara NATO di hutan di perbatasan Polandia-Ukraina, mengapa orang-orang siap membunuh satu sama lain di bea cukai, dan siapa yang melompat ke depan mobil saya di pegunungan Rumania. Mari kita mulai dari Moldova. Ini adalah negara asal saya. Dan apa yang dirasakan orang-orang Ukraina yang datang ke sini, saya tunjukkan dalam 2 video sebelumnya. Sebagai permulaan, saya ingin mengatakan bahwa sebagian bisa membayangkan diri berada di posisi pengungsi di Moldova pada periode awal perang Ukraina. Itu tetap mungkin. Untuk itu perlu memahami beberapa hal tentang wilayah kita. Pertama, sejak awal konflik, ledakan terjadi hampir di perbatasan Moldova. Moldova dikelilingi oleh Ukraina yang terbakar di 3 sisi dan terbagi menjadi 2 bagian. Salah satunya didukung oleh Barat, yang lainnya oleh Rusia. Dan perang antara kedua bagian ini sudah pernah terjadi, dan tidak begitu lama yang lalu, kedua orang Moldova setiap hari melihat arus besar pengungsi. Kisah-kisah sedih mereka membuat penduduk Moldova berpikir tentang masa depan mereka sendiri, dan setiap kemunculan peralatan militer di jalan, yang pada dasarnya jarang terjadi di negara ini, tidak menambah ketenangan. Pada akhirnya, suasana di Chisinau pertengahan Maret 2022, saya katakan dengan lembut, cemas. Secara lahiriah tidak ada yang istimewa kecuali banyaknya nomor kendaraan Ukraina. Semua orang tampaknya berjalan dengan tenang, tetapi sebenarnya antrean. Di mana? Di semua tempat di mana dokumen dibuat di MFC, antrean. Di ATM, ada juga antrean di pom bensin. Para pendatang kesulitan menjual harifnia atau rubel, tetapi leu Moldova masih bertahan. Orang-orang Ukraina, para pengungsi, membawa mata uang dan di sini mereka menukarnya, menjualnya, jadi tidak ada kekurangan mata uang. Dalam perjalanan ini, saya sendiri mempersiapkan diri dengan cara yang khusus. Saya membawa lebih banyak barang dan beberapa kali lebih banyak memeluk ibu. Itu disarankan kepada saya oleh para pengungsi yang tidak lagi memiliki kesempatan tersebut. Dan ada sedikit senyuman karena saya sendiri tidak percaya bahwa saya mengatakannya. Saya berharap kita semua hanya terpesona oleh kucing ini. Melihat ke depan, beberapa minggu telah berlalu sejak saat itu. Situasinya sedikit lebih tenang, tetapi sejujurnya masih belum lucu dan mungkin tidak akan pernah. Hanya ada satu harapan, bahwa jalan ini di pinggiran Chisinau tidak akan diinginkan untuk diinjak-injak oleh tentara dari satu pihak atau pihak lain, baik fasis, penjajah, atau siapapun, karena di sini bahkan berjalan kaki pun sulit. Jelas bahwa di Rumania tidak akan ada kekurangan bensin, tetapi di sini harganya sedikit lebih murah dan sudah menjadi kebiasaan untuk selalu mengisi tangki penuh. Ini adalah ekor antrean sepanjang 2 km di perbatasan Moldova-Rumania. Saya sering berada di sini, tetapi baru kali ini melihat yang seperti ini. Logis, ya, mengingat sebagian besar pengungsi Ukraina melewati Moldova secara transit. Pikir saya awalnya, tapi ternyata tidak itu. Apakah antrean bergerak cepat sehingga saya terkejut? Hanya sebentar saya berjalan melewati sekitar 20 mobil. Dan Anda tahu tidak ada satupun dengan nomor Ukraina, hanya nomor Moldova dan beberapa Eropa. Ini berarti arus mobil-mobil Moldova yang pergi. Coba bandingkan betapa kosongnya pos pemeriksaan ini sebulan yang lalu. Ketika saya pergi ke Bukares, hanya saya yang ada di kontrol. Biasanya untuk masuk ke Uni Eropa dengan mobil, Anda perlu mengurus beberapa dokumen, asuransi kesehatan, vigneta. Saya sudah menyiapkan semuanya sebelumnya, tetapi para pengungsi mengatakan bahwa mereka diizinkan masuk begitu saja. Petugas perbatasan berusaha bekerja dengan cepat dan saya, sebagai orang Moldova, hampir tidak ditanya apa-apa. Pada jam
Itu berarti saya melewati bea cukai dalam waktu kurang dari 5 jam. Hanya petugas bea cukai Moldova yang bertanya siapa saya lagi, pergi untuk merekam, dan kemana. Saya mengeluh bahwa kontennya berubah dan sekarang harus merekam pengungsi. Di pom bensin pertama di Rumania ada pos bantuan kecil untuk pengungsi, truk dengan bantuan kemanusiaan, dan perwakilan gereja, sementara para pengemudi beristirahat setelah melewati bea cukai yang berat. Tapi sebelum merekam semua itu, saya harus beristirahat sendiri dan tidur beberapa jam dalam kondisi yang biasa bagi pengungsi. Banyak pengungsi di Rumania untuk pertama kalinya, dan pada pemberhentian pertama mereka mencoba merasakan negara ini yang ternyata tidak begitu mudah. Bahkan membeli bensin atau mengoperasikan mesin kopi menjadi masalah bagi banyak dari mereka. Selalu ada seseorang yang berdiri di sana dan bingung tidak tahu harus berbuat apa. Nah, terlihat bahwa banyak dari orang-orang ini untuk pertama kalinya berada di luar negeri, di mana mereka harus berbicara dalam bahasa lain, di mana semuanya tidak intuitif. Jika Moldova diatur dengan cara yang sama seperti Ukraina, maka Rumania sedikit berbeda. Penduduk lokal Rumania, meskipun hidup tidak kaya dan bepergian dengan kereta kuda, tetap berusaha membantu para pengungsi. Seperti misalnya, orang-orang ini yang berhasil berkomunikasi dengan isyarat untuk mendapatkan tempat tinggal gratis, tidak mengerti sepatah kata pun dalam bahasa Rumania. Dan wanita ini, yang datang dari Norwegia, untuk menjemput ibunya yang melarikan diri dari Odessa melalui Chisinau. Makanan di pos pemeriksaan dibawa oleh para relawan dan gereja setempat. Mereka juga membawa tenda sedang dipasang. Ini adalah Carmen, seorang relawan lokal. Dia mengatakan bahwa sulit baginya berkomunikasi dengan orang Ukraina karena kendala bahasa, dan meskipun pemerintah ingin membantu para pengungsi menyesuaikan diri di Rumania, mereka kebanyakan pergi ke negara lain. Kami tidak tahu dan bahkan tidak menerjemahkan. Pemerintah Rumania, saya mengerti bahwa pada akhirnya akan memberikan mereka waktu 1 tahun agar mereka bisa tinggal dan di tempat kerja yang mungkin. Saya menuju ke utara negara ini. Di sana, dekat dengan Chernivtsi, Ukraina, adalah arus pengungsi terbesar. Saat bergerak di Rumania, saya terus-menerus menemukan gema perang Ukraina. Ini misalnya adalah tempat biasa di mana saya mampir untuk makan. Tepat di pintu masuk ada stand besar dan titik pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk orang Ukraina. Tidak ada yang bisa diajak bicara di sini, orang-orang hanya datang meninggalkan barang dan itu saja. Kotak besar sudah disegel. Di dalamnya ada pakaian dalam. Makanan untuk anak-anak, makanan pokok, makanan popok. Rumania tidak berada di zona euro dan untuk makan kita harus membeli mata uang lokal. Meskipun saya yakin para pengungsi di sini akan diberi makan secara gratis. Banyak sekali riffnya tidak diterima. Kami melakukan perjalanan lama, saya bersama teman-teman dari Ukraina, tetapi kami memutuskan untuk tidak mengisi bahan bakar di Lukoil. Saya berkendara selama sekitar 4 jam, lalu tidur selama 2 jam di tempat parkir, dan sekarang saya berada di pos pemeriksaan Siret. Ini adalah pos perbatasan terbesar di perbatasan Ukraina-Rumania. Sangat banyak lalu lintas, banyak polisi, pemadam kebakaran, ambulans. Laporan fakta Despre Tabra, Sungdin Republik Moldova, televisi, Tabar Ekspor. Air terjun melalui kabin fakultas. Apakah portal Anda dari Rusia? Ya, mungkin di perbatasan sangat ramai. Orang-orang diangkut ke pos pemeriksaan. Di sini mereka dibagi ke camp atau bus untuk menghangatkan diri. Karena orang-orang berdiri berjam-jam dalam cuaca dingin. Sudah dalam perjalanan selama 28 jam. Kami tidur selama 2 jam. Jadi bagus bahwa kami diberi makan di sini. Kami sangat kedinginan. Lihat, kami berdiri. Antrian sepanjang 5 km. Dan kami berjalan kaki. Berjalan kaki mungkin sekitar 1 jam. Setelah 3 jam kami berdiri antri. Sangat dingin. Kami melanjutkan ke Bulgaria. Sampai ke perbatasan wanita dengan anak-anak mencapai kereta penuh sesak, kondisi mengerikan. Mereka mulai mengebom. Kami tidak mengerti apa yang terjadi. Kami mulai gugup. Kemudian kepanikan dimulai di Kiev. Sangat sulit untuk pergi karena semua jembatan sudah mengalami kemacetan yang sangat parah. Jalan keluar dari Kiev mengalami kemacetan yang sangat parah. Kereta yang berangkat dari Kiev menuju Lviv itu benar-benar mengerikan, sangat mengerikan.
Kami tidak bisa masuk, kami tidak bisa berdiri. Kami hanya bisa merosot dari dinding dengan satu kaki. Orang-orang berdesakan, jatuh, ada hewan, burung beo, kucing, anjing, anak-anak berteriak. Panasnya sangat menyiksa. Bagi dua ibu ini, bencana bersama menjadi alasan untuk akhirnya saling mengenal. Namun putra mereka dari Ukraina tidak diizinkan pergi bersama mereka. Semuanya berkumpul. Dan saat berlari mencari makanan, kami membawa ayah saya berusia 83 tahun. Anak masa perang melalui Perang Dunia II, dia harus pindah ke sini. Kami terpaksa meninggalkannya di sana dan usaha capai tempat tujuan. Meskipun ada penerjemah di sini, orang-orang merasa kesulitan di negara baru. Ini adalah penerjemah. Nenek dibawa ke apartemen seseorang dan dia berkata, ya begitu saja. Kami melewati perbatasan. Saya tidak mengerti bahasa Rumania atau geografi kemana kami pergi. Apa nama pos pemeriksaan ini dan apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak ada rencana sama sekali. Saya yakin bahwa dalam hal keamanan semuanya akan baik-baik saja untuknya. Tetapi pasti di negeri asing terasa sepi. Rumania mendirikan kamp pengungsi besar tepat di kota perbatasan. Hanya ada van dengan nomor Ukraina. Saya pikir mereka yang memiliki mobil langsung pergi lebih jauh. Saya, sebagai orang Moldova, diizinkan masuk ke sini sebagai pengecualian. Tempat ini hanya untuk pengungsi. Banyak dari mereka tidak punya tempat tujuan dan mereka harus tinggal sementara di sini di tenda-tenda. Semua bersama anak-anak. Kadang-kadang ada juga ayah dalam keluarga. Di papan terdapat instruksi untuk mengaktifkan kartu SIM gratis dan tawaran tempat tinggal gratis. Namun, semua itu dalam bahasa Rumania. Gadis ini, Marina, berencana pergi ke Italia bersama saudara perempuannya yang sudah duduk di bea cukai di bus yang akan berangkat. Tapi Marina punya masalah, dia belum mendapatkannya, dokumen khusus untuk pengungsi. Dan jika di Rumania, orang Ukraina diizinkan masuk dengan dokumen apapun, maka untuk pergi lebih jauh, lebih sulit. Tidak ada diizinkan pergi tanpa kertas. Paspor Ukraina ya, ada, tapi Saudara perempuanmu menunggu di bus itu. ya dia sudah membayar semuanya dan menunggu. Dia akan pergi sekarang, saya tidak akan pergi. Dia menahan bus di sana dan semua uang ada padanya. Harus menunggu dan fluxus sangat besar ya. Arus pengungsi begitu besar sehingga orang Rumania tidak bisa memproses mereka dengan cepat. Dan Marina sudah menunggu dokumen selama sehari. Minta uang kembali dari sopir dan selesai. Biarkan dia menunggu beberapa jam, kalian akan pergi. Akan ada banyak transportasi lagi hari ini. Dari sana ke sini diantar gratis tanpa masalah. Saya hanya melihat solusi seperti itu. Tapi saudara perempuannya punya motif sendiri dan dia pergi tanpa Marina. Dia pergi. Baiklah, terima kasih atas solusinya. Ini gila. Kami hanya beberapa hal. Jadi, Pemadam kebakaran militer yang memimpin camp berjanji kepada saya bahwa Marina akan baik-baik saja. Segera gilirannya akan tiba, lalu dia akan didaftarkan dan ditawarkan untuk tinggal dengan seseorang dari pihak swasta sampai dia ingin pergi. saya harus pergi ke rumah berurutan untuk orang. Dan saya bisa melakukannya. Di sebelah 15 orang, banyak sekali orang yang mendirikan rumah, yang membawa keluarga ke Kosmonavtika, desa. Gadona menyelaraskan jubah itu menjadi harmoni, saya menggandakannya. Semua orang terlibat dalam kegiatan sukarela, para pengungsi tinggal di rumah-rumah pribadi, semua restoran disediakan untuk kebutuhan mereka, dan orang-orang ditempatkan di semua gereja lokal. Di vulkanisasi lokal, mobil para pengungsi yang tidak siap untuk salju diganti dengan ban musim dingin. Gratis. Saya sekarang berjalan di desa kecil Kalavindeste, 20 km dari perbatasan Ukraina. Di sini ya, terdapat 4 gereja. Dan di masing-masing gereja saat ini didirikan camp untuk pengungsi. Ini adalah gereja Ortodoks. 3 gereja lainnya dari denominasi yang berbeda. Tetapi hal ini tidak menghalangi mereka untuk melakukan hal yang sama. Orang-orang ini pindah dari gereja Baptis tetapi tetap di Rumania. Karena tidak ada tempat lain untuk pergi. Kami dari Kharkiv mencebuk dan Anda tiba di Rumania secara kebetulan. Kami tidak merencanakannya secara khusus. Mana Anda? Kami mencoba untuk meninggalkan Rumania. Kami ingin tinggal di sini sementara sampai situasi kami stabil.
Situasinya kembali ke rumah, kami pergi ke Bistrita, kaum anak-anak di sana, kami bisa tinggal lebih lama. Anastasia melahirkan tepat sebelum perang. Dia terpaksa melarikan diri dari Kiev tanpa suami dan dengan bayi. Suami saya dia berpandangan jauh ke depan dan langsung pada hari pertama dia berkata kita kumpulkan barang-barang dan pergi karena dia khawatir tentang anak-anak kami. Minggu itu kami menunggu di sana menonton berita. Kami melihat bagaimana kota kami diserang, dibom, roket terbang dan rumah-rumah hancur. Pada suami saya, aku sampai ke bibi, terpecah dari roket. Orang yang berada di Kiev dia pergi sekarang. Namun sebagian besar sudah pergi dari sana karena mereka takut. Meskipun banyak kesulitan di jalan, Nastia dengan bayinya memutuskan untuk terus pergi. Teman-teman kami, mereka mengundang kami ke Jerman dan mereka berkata, ya apa yang kalian tunggu? Ya, pergilah, kami menunggu kalian. Kami akan membantu kalian. Jadi kami memutuskan untuk pergi. Gereja membantu kami agar bisa sampai ke sana secara gratis, bahkan ke kota yang kami tuju. Meskipun itu di pinggiran Jerman, lebih dekat ke Prancis. Menurut pendeta baptis, dalam seminggu terakhir, 300 orang telah melewati gereja. Dan dia sendiri pergi menjemput mereka dari perbatasan. Berkomunikasi sulit. Ya, kami memiliki beberapa orang yang datang dari Ukraina, yang berbicara dalam bahasa Rumania dan Ukraina. Pada hari pertama, orang-orang kaya Ukraina pergi. Semua melarikan diri. Mereka adalah pengungsi punya potensi finansial. Mereka punya rencana kemana pergi, tahu kepada siapa pergi. Saya tidak ingat persis apa yang mereka... Saya ingin mereka menerima saya di rumah. Kami tidak bisa lebih dari yang Anda inginkan. Bersambung. Fungsi Amplika akan membawakanmu dengan cara yang menarik. Satu gereja lagi di desa yang sama sepenuhnya diubah menjadi kamp pengungsi dengan cepat. Sekitar 500 orang telah melewati kamp ini. Dengan aman sekitar... Taisia memiliki cerita yang sangat dramatis. Dia sendiri melarikan diri dari Ukraina dengan 5 anak dan ke-7 saudara laki-lakinya pergi ke medan perang. Berbicara tentang hal ini, dia tidak bisa menahan air mata dan pengambilan gambar harus dihentikan. Taisia senang bahwa anak-anak yang lebih kecil tidak mengerti bahwa ada perang. Ya, mereka tidak mengerti, tetapi putri tertua mengerti. Dia tahu apa yang terjadi. Вона розуміє, це лише сім'ю дома, тата, діда свого. Созванюєтесь? Да. Що вони кажуть? Ну, що може казати? Нічого переживають. Хвилюються, що їх візьмуть на війну, що добре тим, хто не там. Untung tak bisa pindahan lebih tenang. Ya, saya khawatir, cemas tentang orang-orang. Saya diingatkan Semer tentara sana. Ingat Semer, mau garis depan. Dan semua tentara. Anda tahu mereka berkomunikasi. Saya tidak tahu. Tidak jelas di mana mereka kira-kira. Benar sekali. Semua sudah dipanggil. Atau apakah ada di antara mereka yang sudah bertugas? Sekarang dia bilang, jika sebelum mobilisasi daftar sukarelawan, agar saya bisa mengatasinya dan kita tidak ke sana untuk membantu, kamu bersembunyi. Tertangkap. Пішла з дітьми на деякий час сюди, поки пройде ця війна. Kembali ke Ukraina dan rumah saya merasa takut karena sirene sangat keras dan saya naik bus ke Porubny. А звідтіля вже мене ці браття забрали. Apakah itu anak-anak Anda? Да. 4 sepertinya. Да. Да. Sama. Tatiana dari Kharkiv berhati-hati terhadap pengambilan gambar, tidak menunjukkan wajahnya dan tidak langsung percaya bahwa saya dari Moldova. Anda berbicara bahasa Rusia dengan baik. Ya, saya seperti penutur bahasa Rusia dari mall. Dia bekerja di sektor perumahan dan utilitas Kharkiv dan dengan bangga menceritakan bagaimana rekan-rekannya terus membuat kota lebih bersih di bawah pengeboman. Gadis dari layanan air, jaringan pemanas, atau energi semuanya bekerja
заправку, заправляются. Сегодня видел их по городу. Mereka menjamu saya dengan kompot. Rasanya enak seperti di taman kanak-kanak. Saya pergi pada dan 2 mobil datang, tetapi sejujurnya saya sudah tidak punya tenaga untuk berbicara dengan mereka hari ini. Ini sangat sulit. Di gereja Ortodoks ada pergantian. Mereka mengeluarkan kasur, membawa masuk tempat tidur. Mereka bersiap untuk gelombang baru orang Ukraina. Pengusaha lokal Simeon menceritakan bahwa dia memberikan restorannya untuk para pengungsi pada hari pertama. Makanan dan barang-barang untuk mereka dikumpulkan tidak hanya oleh seluruh desa, tetapi juga ada truk yang datang dari Bukares. Para sukarelawan juga memasak sepanjang waktu. Ternyata bibi-bibi yang memberi saya makan berbicara dalam bahasa Ukraina, dan di sini saya mengetahui hal menarik tentang tempat ini. Ya jelas bahwa di wilayah Chernivtsi Ukraina banyak yang tahu bahasa Rumania, tetapi ada juga efek sebaliknya. Di desa Rumania mereka berbicara dalam bahasa Ukraina. Pada malam itu di jalan-jalan pegunungan Rumania, saya menunggu kejutan dan seekor rusa Jadi Yang terpenting hewan itu hidup dan ada helm. Bahwa Kementerian Luar Negeri ada di sana, itu semua bulu. Akhirnya saya merasa sangat senang dengan 2 hal, bahwa rusa itu selamat dan melarikan diri, dan bahwa tanpa asuransi helm, saya tidak pergi ke luar negeri. Ini adalah hotel bintang 4 di kota Suceava, Rumania. Seorang pendeta hanya menceritakan tentang tempat ini kepada saya, seolah-olah itu adalah tempat di mana saya bisa beristirahat dalam perjalanan, dan ternyata di sini ada pusat besar untuk pengungsi. Hotel yang beberapa minggu lalu menjadi tempat istirahat orang-orang kaya, sekarang penuh dengan kasur dan dipenuhi dengan kantong bantuan kemanusiaan. Sulit untuk memahami semua ini sendiri, dan saya harus meminta bantuan seorang relawan yang berbahasa Rusia. Saat ini ada 200. Tempat tidur di sini ada 24. Bukan 24. Ketika perang dimulai, saya awalnya menjadi penerjemah di perbatasan untuk membantu. Dan kemudian pada tanggal 25 saya datang ke sini. Coba tebak berapa banyak relawan yang terlibat di sini. Saya tidak akan menebak 300 relawan. Ya, tetapi kami bekerja dalam shift untuk terjemahan di sini dari Ukraina. Banyak yang dari Ukraina atau Smolova. Untuk transportasi, untuk akomodasi tidak ada dengan pipa. Sebagai orang tua, sangat menyedihkan bagi saya memikirkan bahwa jutaan anak harus meninggalkan rumah mereka yang nyaman dan aman. Sebagai kenangan bagi mereka yang membantu mereka di negara asing, mereka meninggalkan gambar-gambar manis mereka. Setiap 2-3 hari kami mengatur sesuatu untuk anak-anak. Animator datang, ada permainan, musik. Kita harus bagaimanapun mengalihkan perhatian anak-anak. Anak-anak menulis kepada kami tentang Rumania dan Ukraina. Nah, lihat, di sini kami punya tempat tidur. Setiap orang masuk ke sini, mendaftar, mereka dapat gelang nomor tempat tidur untuk Anda tahu mana kosong, mana terisi. Orang-orang sarapan, makan siang, makan malam. Kami memiliki bantuan kemanusiaan, pakaian. Di sini semuanya gratis. Orang masuk, penerjemah menyambut dan mengarahkan untuk mendaftar. Ada relawan yang menangani pendaftaran. Ada bantuan kemanusiaan terutama bagi anak-anak dan ibu-ibu. Di rumah ada kopi, teh dalam jumlah tak terbatas. Ibu jika datang mereka membutuhkan air panas. Untuk campuran, untuk anjing-anjing ada pos medis. Di sana mereka menyiapkan makanan panas. Ada psikolog, mereka selalu ada, bahkan di antara para relawan. Di sini saya diperlakukan seperti keluarga. Diberikan meja, colokan internet, dibawakan kopi, dan begitu ada kasur yang kosong, ditawarkan untuk menginap. Saya setuju, status tempat tidur harus saya kerjakan. Arus orang sangat besar sehingga para relawan tidak sempat memasukkan mereka ke dalam basis data, dan masalah utama bagi mereka adalah membaca dokumen kami dalam huruf Kiril. Disinilah saya berguna. Fusik, Mikhailo, benar, ya, kasur saya yang paling ujung. Saya langsung tertidur dan terbangun hanya ketika seorang pria besar mulai mendengkur di belakang kepala saya. Tidak apa-apa, tidur sekarang adalah kemewahan, dan saatnya bangun dan melanjutkan perjalanan.
Apa yang semua orang terbiasa selama seminggu terakhir adalah tidur hanya beberapa jam. Bahkan di sini di kamp pengungsi, listrik dimatikan pada jam 2 pagi. Di suatu tempat saat itu, saya juga memutuskan untuk berbaring tidur dan pada jam 6 untungnya lampu dinyalakan karena saya terbangun dan sekarang melanjutkan perjalanan baik pada jam 2 pagi maupun jam 6 pagi. Di sini selalu ada aktivitas, sesuatu sedang terjadi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi kesimpulannya tidak ada ketenangan. Saya mencoba menemukan sesuatu yang positif dalam semua ini. Orang-orang menjadi lebih dekat satu sama lain. Dan saya sendiri merasakannya hampir melangkahi tubuh-tubuh menuju ke prasmanan. Bahkan ada yang pergi dengan mobil listrik. Kegiatan favorit saya adalah berkeliling Rumania. Sepertinya jaraknya tidak jauh, tetapi jam menunjukkan bahwa ini hampir sepanjang hari. Karena jalan berliku, desa-desa, pembatasan zona, dan juga es. Begitulah. Dan kita akan melewati tepat di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Teman-teman, periksa ya, kemana navigator membawa kalian. Rumania begitulah. Mudah tersesat bahkan dengan navigator. Tapi jika sudah tersesat, maka berjalan-jalanlah di tempat yang indah. Ini saya berhenti di tengah jalan menuju perbatasan Renger di utara Rumania. Di tenda dengan warna bendera Ukraina ini, hampir setiap mobil Ukraina berhenti. Mereka minum kopi, mengisi kembali persediaan. Makanan mereka. Agar saya bisa sampai ke Hungaria tetap terjaga, saya harus minum kafein dan minuman energi. Selain kopi dan makanan, mereka beri wifi, kartu SIM, pembersih kaca, juga membantu dengan akomodasi. Orang-orang Ukraina yang ingin datang dan menginap semalam agar bisa melanjutkan perjalanan. Di lain waktu kami memberikan mereka kesempatan. Jadi, di hotel atau di rumah keluarga. Di tengah perjalanan, jarang ada yang menyewa tempat tinggal. Mereka yang sudah berada di sini telah memutuskan dengan tegas untuk pergi ke negara lain. Ke negara mana Anda pergi sekarang? Kami tidak tahu bagaimana hasilnya, bagaimana kami akan diizinkan melewati perbatasan. Anda pergi ke arah Hungaria mungkin ya. Dan dari arah mana Anda masuk? Dari Moldova ke Rumania? Jam sekitar 4:30 sore dan sepanjang hari saya berkendara di Rumania. Ingin tidur sebentar selama 1 jam di pinggir jalan. Tapi saya berkendara di tempat-tempat yang menakutkan, sudah mendekati perbatasan dengan Hungaria. Takut terbangun tanpa roda dan semoga tidak tanpa mobil sama sekali. Kendaraan yang ada kebanyakan gerobak. Orang Rumania yang sederhana mencoba menghentikan saya dengan sebotol bir. Tetapi saya lebih baik menghabiskan sisa lei Rumania saya di mal perbatasan dan di pom bensin untuk berjaga-jaga dan sebelum bea cukai Hungaria isi penuh. Di pertemuan 3 negara, Ukraina, Rumania, Hungaria, perang dan peningkatan arus orang asing di bea cukai Rumania-Hungaria memberi kesempatan kepada remaja setempat untuk mendapatkan uang. Anak laki-laki yang kelaparan ini sudah 5 menit mengikuti mobil saya dan setiap kali saya berhenti, dia berlutut, merapatkan tangan dalam doa. Bagaimana bisa menolak? Saya memberinya makanan dan uang receh. Saya bahkan memberi anak itu mata uang tapi bukan yang lokal. Auțam, dar nu românești. Tu poți să schimbi? Da. Ține. Mulțumim. Moldovenești și ucraineni. Ok? Dar nu are. Vrei? Gustos. Să aveți noroc. Noroc. Cukup pergi, tapi sebenarnya tidak banyak di sana. Tentu Payamun, setelah itu teman-temannya tidak berhenti mengikuti saya dan saya berdiri sangat lama. Meskipun ada ambulans yang berjaga di pos pemeriksaan dan relawan membagikan makanan, orang-orang sangat stres sehingga ketidakpuasan berubah menjadi protes besar. Ini benar-benar pemogokan. Di antrian sangat tegang dan konflik seringkali muncul di antara orang-orang.
3 машины. Нет, ну Хорошо, мы идем там. да что вы Андес, ты взрослый человек, я с детьми стою уже 2 часа. Что зачем? Я ждем вас. Хараним там, ждем. Mendahului cerita, saya katakan bahwa dengan kakek semuanya baik-baik saja, tetapi di tengah malam antrean semakin melambat. Ya, di barisan ini orang itu sendiri tertidur. Akhirnya saya sampai di palang pintu setelah 12 jam dan ini adalah perbatasan di dalam Uni Eropa. 12 jam berlalu dan saya masuk. Очередь казалась небольшой, реально, метров 400, просто настолько медленно проходит. Seorang nenek Hungaria sederhana membuka pos bantuan pengungsi di dekat perbatasan. Hogy annyira bennem elragoljanak. Legyen meg a szíveteket. Hát jobb, mint a kóla, melegebb. Hogy az? Így áll. Egyél szendvicset. Ya, berapa kali saya ke Hungaria, saya selalu terkejut betapa uniknya mereka. Nah, tapi saya diberi kompotnya dan juga sandwich. Kupu-kupu. Malam ini saya merasa paling lelah meskipun kemajuan saya sangat sedikit. Saat mengemudi, saya begitu lelah sehingga tidak bisa melanjutkan. Dan di pom bensin di sebelah saya, orang-orang Ukraina juga dalam kondisi yang sama. Dalam situasi seperti ini, membersihkan jendela bukan prioritas. Tetapi demi keamanan, lebih baik dibersihkan. Suka atau tidak, di jalan saya mengalami kesulitan yang hampir sama dengan para pengungsi. Saya, seperti banyak dari mereka, sudah 3 hari dalam perjalanan dan baru saja di pom bensin saya bisa membersihkan bibir. Dan itu adalah kenikmatan pertama kali dalam 3 hari. Itu tentang mandi, saya punya kesempatan di kamp pengungsi di Rumania, tetapi entah bagaimana saya tidak berani mengantri ke Hongaria. Para pengungsi kebanyakan pergi dengan kereta api dan melalui pos pemeriksaan mobil. Zahoni di perbatasan dengan Ukraina ternyata yang paling sepi selama seluruh perjalanan saya. Di pintu keluar dari Hongaria ada beberapa bus dengan nomor Ukraina dan beberapa petugas perbatasan yang tidak ramah. Di sana saya diminta untuk tidak merekam apapun. Saya tidak bertemu siapapun yang menjemput kecuali satu pasangan yang kebingungan. Orang-orang ini mencoba masuk ke Ukraina dengan seseorang menggunakan mobil untuk menjemput ibu mereka dengan mobil sewaan. Dari Eropa, mereka tidak diizinkan masuk ke negara yang sedang berperang. Kami diberitahu dengan sangat jelas dan tegas bahwa kami tidak bisa membawa mobil yang disewa dengan sah ke negara ini. Dan sekarang kami ingin mencoba membawanya dengan orang lain yang mungkin bisa membantu kami dengan lebih baik. Suasana yang sangat berbeda di stasiun kereta, di mana kereta dari Ukraina terus berdatangan. Di sini sangat ramai dan saya dengan kamera langsung diarahkan ke polisi. Silakan pergi ke polisi. Di mana pintu masuknya? Pintu ini, ya, di dalam gedung stasiun sangat bising. Pengungsi menunggu kereta berikutnya ke Budapest. Di dinding terdapat pengumuman tentang pekerjaan, bantuan medis, dan informasi wifi gratis. Untuk anak-anak mereka dengan cepat membuat area bermain dan kafe biasa berubah menjadi gratis. Kita berada di sini. Di relawan sini susah temukan seseorang yang bicara Inggris, tetapi saya bisa mengatasinya. Saya tidak begitu mengerti mengapa banyak orang yang tampak seperti pengungsi di sini berbicara bahasa Hongaria. Saya bertemu Peter. Dia datang untuk menjadi relawan dari Jerman pada hari-hari pertama perang. Mereka dapat bepergian gratis di kereta api sehingga mereka bisa mendapatkan tiket. Kami pergi ke kantor tiket bersama mereka dan membantu menerjemahkan agar mereka bisa mendapatkan tiket karena tiketnya gratis, tetapi mereka. Мы едем дальше к бабушке. Они живут в Бельгии. Идет электричка. Очень легко сели, легко отстояли. Просто был просроченный паспорт у ребенка и немножко пришлось. Продлили регистрацию и мы едем. Menjadi kreatif dan menemukan solusi untuk berbagai masalah. Biasanya saat hari ini kami memiliki sebuah keluarga. Kami menghabiskan sepanjang malam di sini dengan 4 wanita dan 9 anak-anak. And they want to stay for longer in Hungary. They don't want to go anywhere, they want to stay here. And they have the option to stay for 90 days in Hungary. Mereka tidak ingin pergi ke camp untuk penduduk, tidak ingin pergi ke komunikasi. Seperti yang mereka katakan, mereka memang benar-benar hanya ingin tetap bersama-sama dan tidak terpisahkan. Kami hanya mengatur sebuah ruangan kecil yang nyaman di rumah, di mana mereka bisa tinggal selama beberapa bulan
Di dalam rumah beruang yang nyaman dan hangat ada. Tapi itu bukan semuanya. Ini misalnya dari keluarga ini. Ya, karena di Ukraina banyak orang Ukraina. Saya ingin merekam camp yang sebenarnya di Hungaria, tetapi tampaknya belum ada. Sebenarnya kami tidak memiliki camp seperti itu. Ada sekolah di sini di kota. Just they sleep 1 day, 2 days. So we don't have here a camp where the people stay longer. kehadiran yang tiba-tiba muncul di peron yang menyebabkan kebingungan yang tiba-tiba. Pemimpin Soviet Lenin yang sangat terkenal komunis ini Skype. Biasanya sudah selesai rotasi museum yang gila merusak ini dengan insiden misi They're going to use the space for the effort to help refugees, so they're moving the stuff that was in there to another place temporarily. Nobody will burn it or something. No, it'll come back whenever things are. Di ruang makan sementara Bibi, mereka terus mencoba berbicara dengan saya. Saya berharap sesuatu baik persahabatan antar bangsa. Ah? Cafe. Yeah, cafe. Mia lajan. Aha. Ya, super. Ketika saya selalu datang ke Hungaria, goulash nomor 1. Dan di sini juga gratis. Nah, mereka memberi Anda makanan gratis, ya habiskan, menyebalkan. Bahkan dengan nenek-nenek yang membagikan makanan, kita tidak tahu satu kata pun yang sama. Tapi kalau sudah berteman, saya pergi, dia mengedipkan mata kepada saya, ayo ke sini. Maksudnya dia memberi saya sesuatu dan memberi saya makanan manis. Seperti nenek kandung dari Hungaria. Saat pergi, saya bertemu dengan seorang relawan dari Ukraina. Apakah saya mengerti dengan benar? Banyak dari Zakarpattia, mereka berbicara dalam bahasa Hungaria. Ya, mereka berbicara dalam bahasa Hungaria. Di sini banyak mahasiswa yang bekerja membantu menerjemahkan. Semua orang sangat bersatu dan siapapun yang bisa dengan cara apapun membantu. Ternyata ada aplikasi untuk smartphone yang membantu pengungsi untuk berorientasi. Mariana meminta saya untuk menunjukkannya. Jadi situs web ini disebut seperti ini dan inilah daftar negara yang bisa dituju dengan dokumen sementara pengungsi dari sini. Ini dia. Есть символика и шахтера. Пацаны, куда едете? Загреб. На пару дней, потом назад? Не, потом в Сплит, скорее всего. По Хорватии пока будете? Хорошо, удачи. Saya terus berkendara di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Tidak ada jalan tol di sini dan jalan ini memberikan kejutan baru. Awalnya jalan menyempit, lalu saya benar-benar sampai di sungai dengan penyeberangan feri. Luar biasa. Kami sampai. Saya bahkan tidak sempat melihat sungai apa ini. Tapi selain sungai Tiza, saya tidak tahu sungai lain di sini. Dengan pembayaran, saya mengerti bahwa mungkin akan ada masalah. Karena tidak mungkin ada terminal di daerah terpencil ini. Dan mata uang lokal, saya tidak membelinya. Akhirnya mereka membiarkan saya keluar feri. Penjaga menahan saya, tidak membiarkan pergi sampai melihat 5 euro. Itu cukup. Saya mencoba beri dia. Ya, oke. Thank you. Обошлись 5 евро. Окей. Там нормально? Наверное. Ada nasar. Singkatnya, dia memaksa saya untuk mengatakan sesuatu. Saya benar-benar tidak mengerti. Jika saya mengerti bahasa dari kelompok Romawi, itu secara intuitif. Kelompok Slavia secara intuitif. Kelompok Jerman secara intuitif. Siapa yang mengerti bahasa Hungaria? Apa juga ini? Sebenarnya, lihatlah ke hutan mana saya dibawa. Saya menunjukkan kepada Anda bagaimana tampak perbatasan antara Hungaria dan Slovakia. 2 tanda dan sedikit perbaikan pada permukaan jalan, itu saja. Baiklah, mari kita selidiki. Podi, tanda Slovenia. Di depan tanda Hungaria dan bajak tepat di antara 2 tanda ini. Apa pendapat Anda di wilayah siapa bajak itu berada? Tulis di komentar di bawah. Sedikit humor tidak akan merugikan kita semua. Dan bahasa Slovakia selalu membantu dalam hal ini.
mengakhiri hari Sabtu 12 ending. Marta, saya dari Republik Moldova. Saya sedang membuat film tentang pengungsi. Vyshny Nemecka. Pengungsi dari Ukraina tiba di sini dalam jumlah yang sangat besar, sampai-sampai tenda tidak cukup untuk semua orang. Di luar mereka memotong kayu untuk memasak dan membuat api unggun. Di dalam tenda, mereka menghangatkan diri dengan gas. Tetap saja, cuaca sangat dingin. Transportasi sulit dan orang-orang siap pergi kemana saja ke dalam negeri. Para relawan Andrei terus-menerus dibanjiri pertanyaan, dan dia dengan sabar menjelaskan bahwa tidak cukup bus untuk kerumunan sebesar itu. Cakate itu sendiri adalah orang-orang yang saya lempar. Maka kami akan memilih perisai mereka tidak mengirim sebelumnya. Tidak ada tenda kedua Alina, Dasa, bahkan Norina di basis dapat Monty Good, Twe Poland, Czech Republic. Even Hungary or Germany, orang-orang membaca, menunggu, menelepon teman atau keluarga mereka, dan mereka menunggu untuk pergi. Kami akan memberikan kartu SIM gratis kepada siapa saja yang memiliki paspor Ukraina. Bantuan kemanusiaan di pos pemeriksaan begitu banyak sehingga barisannya menyerupai pasar barang. Di sini semuanya gratis, dan yang pertama diambil adalah pakaian musim dingin. Dengan meningkatnya arus pengungsi, tenda-tenda baru didirikan, dan di sini mereka membantu hewan. Satu lagi tenda militer, larangan pada mahkota. Nah, tampaknya di pintu masuk zona makanan lebih mirip dengan pasar malam. Hidangan panas, pizza, kopi, sandwich. Saya mendapatkan gulai lagi. Saya rasa saya akan overdosis kafein setelah tur ke camp-camp ini. Учишь что? Да. Мисс Словенская Республика. Круто, круто. Я из Молдовы. Что это, как называется? Поливка? Поливка, да? Ты си мазалит. Манджел, позор. Ага. Супер. Супер, гулаш. Гуляш, как венгерский. Эй, на солянку, наверное, больше похож. Словенский гулашов. Ага, словенский гуляш. Ну да. Нет, спасибо. Ты твой муж? Нет. Ты еще занес, водики? Конфетку. Бери конфетку. Спасибо, дякую. Selama beberapa jam yang saya habiskan di sini, saya melihat puluhan bus dan ribuan orang yang mencoba memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat menuju ke Polandia, saya dihentikan. Sergei, meminta untuk diantar. Maaf, ke Polandia. Mari kita lihat peta. Ya. Sergei mengeluh bahwa dia sudah lebih dari 1 jam mencoba mencari tumpangan, tetapi semua orang takut membawa orang asing. Seperti semua orang, perang menghancurkan rencana hidup Sergei. Sedang menuju ke Jerman, istri menelepon pagi-pagi mengatakan semuanya perang telah dimulai. Duduk di begitu saja. Ya, saya tinggal di kota ini, saya tinggal di perbatasan. Jadi keluarga di sana? Ya. Mereka selalu siap kapan saja. Ya. Di sini syukurlah. Di Zakarpattia, ya semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Perang menemukannya di Jerman, sekarang dia mencoba bersiap memindahkan keluarganya ke Polandia, tetapi dia mengerti bahwa itu akan sangat sulit. Menyewa apartemen sekarang juga setidaknya 2.000 zloty. 2.000 zloty, itu apa? Itu sekitar 500-400 euro. Jadi untuk menyewa lebih banyak, tetapi juga untuk makan. Istrinya tidak tahu bahasa Polandia, kemana dia akan pergi untuk bekerja dan juga harus mengganti pekerjaan. Dia sudah seperti di Slovakia, bagaimana mereka hidup. Saya sedikit tahu tentang orang Rom, agar kamu mengerti. Jika Merkel memberi uang, mereka hidup. Jika tidak memberi uang, mereka tidak memiliki apa-apa. Nah, ini adalah kapak dimulai. Ini adalah kapak. Ya, ini adalah kapak orang Rom. Orang kulit putih, polisi, wali kota, dan semua para kelas anggota dewan. Dan semua yang hitam. Di musim panas kamu pergi di sini seperti burung gagak. Tidak, berbahaya.
Normal, tidak ada yang menghentikanmu dan mereka takut untuk berhenti. Hanya saja mereka banyak, ada. Dan di jalan, mungkin mereka berkendara. Ya, anak-anak bermain di jalan, berlari. Tetapi mereka menganggap itu normal. Jadi sambil berbicara tentang kehidupan dan perang, kami sampai di negara lain. Kita sudah di Polandia. Di sana ada tanda menunjukkan Polandia. Di Polandia, mereka berbicara tentang perang lebih banyak daripada di tempat kita. Lihat saja sampul majalah lokal. Di depan ada perjalanan malam yang panjang dengan petualangan, jadi kopi, dan tangki penuh tidak akan merugikan. Di suatu tempat di pedalaman, sepanjang perbatasan Polandia-Ukraina, jalan berakhir karena perbaikan jembatan. Kembali beberapa jam yang lalu, rasanya tidak mungkin, sudah lelah, terpaksa mencari jalan memutar hampir melalui ladang. Itu adalah penjaga. Sekarang akan keluar dengan kapak seorang kakek. Sungguh kejutan, kita berjalan kaki di pegunungan Polandia. Kupikir kita akan berangkat ya. Ya, gila. Jalan setapak dimulai. Brutal. Sudah lama aku tidak melihat yang seperti ini. Berdiri di sini dan di sini, sekarang melengkung di depan gulungan. Di pos pemeriksaan mereka tidak membiarkan sembarang orang masuk. Sergei memakai negosiasi dan bahasa Polandia. Selamat malam Pak. Ke perbatasan atau memutar ke sana? Anda ingin ke perbatasan? Tidak, kami adalah jurnalis. Kamu mau? Bisa kita begitu saja. Makan. Apa, terima kasih banyak. Selamat malam yang indah. Singkatnya, kita akan syuting di pagi hari. Sudah sepakat. Sekarang, ingin tidur sebentar? Saya tiba di pos pemeriksaan medika. Ini adalah perbatasan antara Ukraina dan Polandia. 90 km. Di balik pagar ini adalah Lviv, kota terbesar di Ukraina Barat, tempat para pengungsi dari seluruh Ukraina berkumpul saat ini. Dan kemudian mereka datang ke sini. Di sini saya melihat hal yang paling mengerikan selama perjalanan. Gunung sampah, kerumunan orang, dan jelas kekurangan relawan. Bantuan kemanusiaan dan pakaian hanya tergeletak di pinggir jalan dalam kantong. Dan orang-orang hanya tidur di dekat api unggun, meringkuk kedinginan karena tenda dengan pemanas tidak cukup untuk semua orang. Untuk kalian ketahui, di luar -2 derajat. Dan saya di dalam mobil dengan pemanas tetap kedinginan. Sepanjang malam, meskipun sudah jam 6 pagi, di sini tetap ramai. Saya minum kopi dengan polisi untuk sedikit menyegarkan diri dan membersihkan mobil. Namun tampaknya hanya saya yang peduli dengan kebersihan di sini. Kotor, bukan tanpa alasan. Ke sini datang untuk meliput pengungsi dan saluran televisi asing. Reporter Afrika Amerika ini membuat laporan tentang tidak adanya diskriminasi dan nazisme di Ukraina. Bisakah Anda memberikan wawasan tentang jenis diskriminasi atau rasisme yang mungkin Anda hadapi di bagian dunia ini? Mungkin tahu secara pribadi. Semua ini berlatar belakang sungai pengungsi. Seseorang bahkan bepergian dengan televisi. Anak laki-laki ini bukan pengungsi, dia berjalan dan membantu orang-orang membawa tas. Jika ada yang membutuhkan bantuan dengan kursi roda, orang berbaju merah mendekat dan membantu. Dalam 5 menit saya menghitung 63 orang. Jika dibayangkan alirannya merata, maka dalam sehari mencapai 18.000 orang. Tentu saja angka-angka ini jauh dari kenyataan, dan saya hanya tertarik untuk membayangkan perkiraan volume di kepala saya, juga menarik pahami geografi para pengungsi. Ternyata ada perwakilan dari seluruh Ukraina di sini. Vinica Ognus. Vinica ke mana pergi? Ke Warsawa. Tidak, kami tidak lama. Tak lama. Sampai 1 jam, saya akan pergi ke kota Kielce. Saya dari kota Voznesensk. Apakah? Untuk waktu yang lama. Saya punya kerabat, mereka akan menjemput saya. Kremenchuk. Saya pergi ke Polandia ke saudara. Ya, kami lari dari perang untuk menyelamatkan anak-anak. Agar jika ini semua berakhir, kami berharap ini segera berhenti dan kami akan membangun kembali tanah kami. Perjalanan 16 jam. Sangat sulit karena banyak orang dan anak-anak kecil dan tidur di malam hari. Tetapi kantung di bawah mata sangat tidak memungkinkan. Jadi saya tidur di malam hari benar-benar memegang anak di tangan karena tidak ada tempat harus. Dan ini satu-satunya orang yang mencoba.
Sebaliknya, untuk pergi ke Ukraina dan tidak mengerti bagaimana caranya ke Ukraina, Di Dnepropetrovsk, kami berencana ke Ceko. Pasti akan kembali, semuanya akan membaik, semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata kami untuk Ukraina, semuanya akan baik-baik saja bagi kami. Suami saya saat ini terlibat dalam aksi militer, berpartisipasi. Ngomong-ngomong, ini yang kedua kalinya. Pertama kali pada tahun 2014 di Donbas. Sekarang dipanggil lagi, dia pergi. Datang dari Estonia, dia bekerja di luar negeri. Datang untuk membela negaranya. Sekarang berkomunikasi dengannya, bagaimana suasana hatinya. Suasana hatinya siap tempur. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya benar. Semuanya baik saja. bagaimana perasaan Anda setelah melewati pagar ini? Apakah merasakan sesuatu atau tidak? Apakah menjadi lebih tenang? Apa yang Anda rasakan? Merasa bahwa anak laki-laki tetap di rumah, bahwa semua keluarga ada di rumah. Merasa rindu, sejujurnya. Namun tidak ada kegembiraan khusus bahwa kami pergi sementara semua keluarga di sana berada di bawah tembakan. Ini semua adalah antrian untuk bus. Kerumunan orang yang datang segera dibawa pergi dari sini. Jika tidak, mereka tidak akan muat di sini. Tapi bagi yang merasa kesulitan, bisa makan, istirahat, atau menukar hryvnia, ngomong tentang kursnya sangat rendah. Tenda-tenda penuh sesak dan saraf tidak tahan, terutama pada anak-anak. Saya pergi ke Przemysl. Itu adalah kota besar terdekat dan para pengungsi tiba di sana dengan kereta. Parkir di stasiun kereta sangat sulit dan saya harus berjuang untuk mendapatkannya. Semoga ini bukan untuk saya yang ditunjukkan. Saya memarkir mobil seperti orang desa dan berlari cepat untuk merekam stasiun kereta. Seorang gadis juga berlari ke kereta terlambat. Polandia sudah sejak awal perang menyatakan bahwa mereka kesulitan menangani arus pengungsi dan di stasiun kereta Przemysl ini sangat padat. Orang-orang makan sambil berjalan dan mencoba mengurus dokumen mereka. Di dekat alun-alun, tenda tambahan sedang didirikan, tetapi saya tidak ingin tinggal tanpa mobil. Dan saya pergi ke pos pemeriksaan berikutnya. Pernah terjadi di Eropa, mobil saya diderek, jadi saya tidak main-main dengan ini. Saya berlari kembali. Jalan kembali membawa saya melalui tempat-tempat sepi di pinggiran Polandia. Kode ini digambar di rumah kecil terakhir yang saya temui. Selanjutnya adalah hutan belantara. Saya berkendara hampir 1 jam di jalan ini. Satu-satunya yang saya temui adalah semacam petugas patroli, tetapi saya sendiri yang menghentikan mereka. Bertanya apakah saya berada di jalur yang benar. Mereka melihat, berpikir terkejut bahwa saya berkendara seperti itu, tetapi mereka mengatakan, ya, Anda bisa lewat. Sini, saya sudah di jalan hutan lain yang diarahkan oleh navigator saya. Pertama, saya terkejut bahwa dia membimbing saya seperti ini. Kedua, saya terkejut bahwa semua jalan hutan di Polandia dilapisi aspal baru. Sedikit sekali petugas perbatasan dan saya melewatinya. Sepanjang perbatasan dengan Ukraina, saya bertemu dengan satu kompi tentara Polandia yang sedang makan siang di lapangan. Dan dengan ramah mereka menjelaskan kepada saya bahwa tidak perlu melanjutkan perjalanan, ada jalan memutar. Oke, sepertinya memang pagar dari Ukraina itu. Ya. Tapi sini Tuan, dari jalan sudah dilewati, mungkin Tuan bisa menyerahkan diri. Jadi di sana ada jalan memutar. Jadi jalan memutar, jadi dengan laser maka kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimanapun ketika Anda kembali ke jalan utama dan belok kiri dan kiri, ya, maka Anda akan sampai di Kreshenko. Anda harus sudah melewatinya dengan baik. Dan bagaimana dengan Arlamov? Anda juga akan sampai di sana. Profesor Arlamov, terima kasih. Silakan Anda berhenti di Kreshenko dan apa yang Anda lakukan. Mereka memutar saya bukan karena tidak boleh lewat sini, tetapi karena saya tidak berkendara dengan benar. Wjeżdżasz tam na Ukrainę, czy tu zostajesz? Tutaj. Tutaj. Co będziesz robił?
Tangisan anak adalah sesuatu yang menemani saya sepanjang perjalanan. Ini saya di pos pemeriksaan Kroshenko di Karpatians. Biasanya tidak ada siapa-siapa di sini, tetapi sekarang antrian di bea cukai mencapai 1 hari. Lyudmila tahu bahwa akan sulit, tetapi ketika dia mengetahui bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir di dekat rumahnya terbakar, dia lari keluar rumah bersama anaknya dan tidak pernah kembali. Едем в Краковец, едем с Днепра с семьей. Мы добираемся уже 5 дней. Ну, фактически сутки мы стояли на таможне, и до этого 4 дня ехали. Потому что очень много машин и двигаются очень медленно. Ночью пришло сообщение, что загорелась атомная станция. И мы собирались в течение 30 минут. То есть я рисковать не стала, я не понимала, затушат, не затушат, что там горит. Это в Энергодаре. А мы же недалеко находимся, Днепр. Поэтому у меня сын подросток, 16 лет, и его здоровьем я рисковать не хотела, я не понимала, это будет второй Чернобыль или все-таки затушат. Дорога из Днепра как, спокойно прошла? Нет, пробки страшные, людей очень много. На заправках еды нет, туалетов нет. Пробки были из Днепра тоже из-за Энергодара? Да. Нашла в Польше места, где можно переждать какое-то время. Как, вы будете жить при монастыре где-то? Да. Там кельи, сказали, какие-то минимальные удобства. По сравнению с тем, что происходит в городе, лучше как бы переждать так, а что будет дальше, никто не знает. Dia tidak berbicara bahasa Inggris, minta saya cari tahu bisa dapat kartu hijau gratis. Ternyata bisa meskipun biasanya harganya mahal. In the border. And the border we cannot. Seperti tidak ada yang istimewa, tetapi mungkin ada yang tertarik bagaimana saya hidup di mobil sudah 4 hari dan akan tinggal 2 hari lagi. Tidak ada yang berlebihan. Selimut adalah suatu keharusan dan saya membawanya pada saat terakhir. Saya pikir, wah, mungkin akan berguna. Dan lihat betapa pintarnya orang ini. Tuh, benar-benar tak tergantikan. Di ransel ada berbagai peralatan untuk kamera. Laptop bisa diisi ulang di beberapa pusat pers. Sayangnya pengisi daya saya belum datang. Pengisi daya mobil 270. Saya harap semuanya masih akan berfungsi dan semoga suatu saat akan sampai kepada saya. Di sini saya membuang sampah, tetapi biasanya di tikar ini ada makanan dan air. Dan di sini ada sampah. Di tas kecil itu ada sikat gigi dan pasta gigi. Di pom bensin bisa berhenti untuk menyikat gigi dan ada banyak pengisi daya. Untuk semua gadget saya, bahkan jam tangan bisa diisi ulang di mobil. Di sini saya punya dashcam tuh yang kadang membantu. Di sini ada penyangga untuk ponsel atau navigator. Di sini ada hub listrik. Di laci ada tisu yang berguna ketika tidak bisa mandi dan banyak sekali dokumen. Dalam perjalanan pulang saya sudah tidak berhenti, lelah oleh jalan dan apa yang saya lihat. Hanya di perbatasan Moldova saya siap untuk berbicara dengan seseorang dan mengambil penumpang. Ternyata dia adalah pelaut dari Odessa yang pergi ke Chisinau untuk menjemput istrinya. Perang menemukannya di Meksiko dan selama 3 minggu ini dia berusaha mencapai Moldova. Masalah dengan kartu ini, kami juga tidak bisa menarik dolar, hanya bisa ditukar ke hryvnia. Dan kartu itu pada dasarnya bisa digunakan di mana saja. Kami masih menunggu tindakannya. Teleksatovsk siap dengan ya di sini ya. Jadi ke suatu tempat. Roket itu datang ke sana. Dan sekarang di Chisinau, ya dan banyak. Dibawa ke suatu tempat di Eropa. Berpikir untuk ke Turki karena hangat. Sekarang saya ragu untuk pergi ke Turki. Ya kamu lihat baik orang-orangmu maupun orang-orang kami bertahan. Nah, tak akan menunggu, semoga berhasil. Selamat tinggal. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.